Silakan masuk Mbak Yohana. Iya, makasih Bu. Ya, mau duduk sebelah mana, sini atau sini? Sini aja Bu. Oke, baik. Silakan duduk ya. Ya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Posisikan duduknya dengan nyaman ya Mbak Yohana. Iya. Sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, baik. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Yohana? Puji Tuhan baik Bu. Baik ya. Iya. Oke, perjalanannya ke sini tadi gimana? Jalan ke sini baik-baik aja Bu. Kebetulan juga tadi kan saya jalan kaki, terus kosan saya juga dekat dengan kantor. Deket-deket sini. Iya. Oke, berarti nggak ada kendala ya? Nggak ada Bu. Aman. Iya aman. Tadi pas kesini sendiri atau? Sendiri aja. Oke, berarti kesini hanya mau konseling atau ada mata kuliah sebentar? Kuliah. Paling mau konseling aja sama Ibu. Oke, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yohana telah datang kepada saya, datang menemui saya pada hari ini, datang konseling. Kesibukannya sekarang Mbak Yohana itu apa? Kuliah aja Bu. Kuliah? Iya. Nggak ada kesibukan lain? Nggak ada. Tugas ini yang UKM di kampus? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ikut UKM. Nggak ada ikut. Berarti cuman kegiatan kampus doang ya, yang perkuliahan doang. Iya. Oke, baik. Kalau hobi nih, hobi Mbak Yohana? Hobinya saya itu paling dengerin musik aja Bu. Dengerin musik aja. Bisa nyanyi? Nggak bisa. Oke, berarti cuma hobinya dengerin musik aja. Iya. Oke. Baik, terkait kedatangan Kak Yohana ke sini, mungkin Mbak Yohana itu bukan berarti mau menceritakan keseharian Mbak Yohana. Berarti mungkin Mbak Yohana ingin menceritakan sesuatu hal kepada saya. Itu ya Mbak Yohana? Iya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses konseling, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini saya hanya sebagai konselor, itu hanya sebagai fasilitator saja Kak Yohana. Dan untuk pengambilan keputusan sama solusi itu di tangan Mbak Yohana sendiri sebagai konselor. Itu Mbak Yohana. Apakah Mbak Yohana bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Jadi dalam konseling kali ini nanti kita dibatasi waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Mbak Yohana mau yang 30 atau 45 menit? 30 menit aja Bu. 30 menit aja ya? Iya. Oke, baik. Jadi kita akan memanfaatkan waktu yang 30 menit ini. Dan saya juga nanti, karena saya ada kegiatan lain juga ya Mbak Yohana ya, nanti kita kalau misalnya di pertemuan pertama ini nanti permasalahan Mbak Yohana tidak terselesaikan sama sekali, nah kita akan jadwalkan ulang lagi di minggu depan. Begitu ya Mbak Yohana? Iya. Oke, baik. Dan konseling kali ini nanti saya terjamin dengan asas kerahasiaannya juga. Jadi saya berharap Mbak Yohana juga lebih terbuka kepada saya dan menceritakan terkait permasalahannya Mbak Yohana. Begitu ya Mbak Yohana? Ya. Oke, baik. Mungkin Mbak Yohana bisa ceritakan terkait permasalahannya. Baik Bu, saya di sini ingin konseling sama Ibu karena saya tuh merasa kayak terganggu juga ya Bu. Apalagi saya tuh punya ketakutan saya itu terhadap kucing. Nah, setiap kali kalau saya pergi ke kampus atau pergi kemana aja Bu, saya kalau melihat kucing itu kayak rasanya takut sekali. Apalagi kalau sana itu pada saat saya jalan itu terus kucingnya tiba-tiba melintas, itu saya nanti kayak macam kayak orang gila ya Bu. Takut banget, terus gemetaran juga. Meskipun kucingnya juga kalau misalnya kucing itu masih jauh ya Bu, saya tuh bisa kayak orang gila kayak gitu. Berarti Mbak Yohana ini takut sama kucing ya? Iya. Kalau misal lihat kucing atau nonton di HP, TV, Mbak Yohana takut nggak? Nggak takut sih Bu, tapi kalau untuk Lihat langsung tuh pasti takut sekali Bu. Kalau pernah nggak kayak pegang bulunya? Nggak pernah Bu, nggak berani. Nggak berani? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Itu ketakutnya itu dari lama atau gimana? Sudah lama Bu, dari ini juga dari SMP. Kenapa sampai takut Mbak Yohana?
mungkin karena dari ini ya Bu, karena bulunya juga kan. Apalagi kalau misalnya nanti pernah juga kan saya lihat kucing yang bulunya turun tuh kayak seram sekali tuh kan Ibu. Tuh takutnya dari situ juga. Terus, oke, Ya. tadi kan Mbak Yana bilang sudah lama dari kelas 6 SD. Iya. Oke, berarti sampai sekarang pun. Iya sampai sekarang juga sama sih takut sama kucing. Kalau misalnya ada kucing kan, pasti kan kadang tuh kan ngeliat kucing kan secara langsung. Nah itu kamu langsung menghindar atau gimana? Langsung menghindar Bu. Langsung menghindar? Iya. Nggak pernah kayak disentuh gitu? Nggak pernah. Nggak Soalnya pernah. takut juga. Setiap kali lihat kucing, apalagi kalau misalnya tuh kucing tuh menatap saya tuh saya rasanya kayak mungkin dia tuh mau makan saya. Saya selalu menghindar. Jadi kalau saya lihat kucing itu bulu saya tuh merinding, terus keringat dingin, tangan saya gemetaran, kayak gitu Bu. Berarti dari kelas 6 SD itu udah mulai rasa ketakutannya nggak? Iya mulai. Nah dari situ. Iya. Oke, pernah nggak kayak misalnya cemas gitu kalau melihat kucing gitu? Pernah Bu, cemas. Terus kayak mana? Kayak yang saya bilang tadi kan Ibu, setiap kalau kucing itu saya berhadapan dengan kucing, bertatap muka dengan kucing itu seakan-akan saya rasanya itu kucing mau memakan saya. Kayak sebelum kucing melihat saya itu saya langsung menghindar kan Bu, takut nanti jadi santapan dia. Pada saat Mbak Yana melihat kucing itu, perilaku apa yang muncul dalam dirinya Mbak Yana? Perilaku saya tuh kayak saya tuh nggak berani ya Bu, kayak menatap kucing. Menghindar. Ya terus saya menghindar. Terus namanya akan menghindar, tapi saya selalu membayangkan nanti kalau misal saya menghindar itu pasti itu kucing akan ini mengikut saya dari belakang kan ya kayak gitu. Karena saya ya tuh kalau misalnya kucing pergi sendiri itu baru saya pergi juga. Oke, berarti kalau berperilaku itu tadi kalau misalnya melihat kucing langsung kayak menghindar. Iya. Kalau misalnya di rumah ada kucing, gimana? Pastikan kalau misalnya dari kucing orang lain, tetangga. Nah kalau di rumah melihat kucing itu gimana perasaannya Mbak Yana? Takut Bu, berteriak. Kadang itu tiba-tiba dia munculnya dari bawah ini ya meja piring itu. Nah, terus pernah Bu, Pas kita makan gitu. iya, pernah sekali itu juga bulunya nggak sengaja ya saya ini sentuhkan. Itu saya rasanya itu kayak merinding. Dari situ mulai saya rasanya nggak mau lagi lihat kucing kayak gitu. Itu pas kapan? Pas ini saya pulang ke kampung halaman saya Bu. Oh pas masih di sini? Iya masih Pas di sini. pulang? Pas pulang ke Flores. Oke. Kalau misalnya kedepannya nih Mbak Yohana itu pengennya itu seperti apa? Saya pengen saya bisa ini kan Bu, tidak takut kucing lagi, karena saya juga pernah dengar teman-teman saya dan orang-orang kucing itu kayak misal kucing itu juga nggak berani juga kan makan manusia juga kan, itu kucing juga baik kata mereka, terus imut, tapi menurut saya itu kucing menyeramkan Bu. Kalau dari orang tua nih kan pastikan kalau misalnya dalam rumah itu kan ada kucing kan. Nah pasti kalau kamu ada kucing pasti kamu menghindar. Nah gimana dari orang tua? Orang tua tuh malah juga mereka mau kayak menuntut saya untuk terlihat biasa-biasa saja, karena kucing kan kucing juga hewan kamu nggak berani juga makan kita juga. Mungkin juga mereka pernah bilang itu kan hanya kucing bukan ini binatang buas kan, kamu pasti bisa juga menerima kucing juga dengan baik kayak gitu. Mereka bilang kayak gitu. Iya. Tapi kamu pernah nggak sekali aja sentuh kucing? Nggak pernah Bu. Nggak pernah. Kalau misalnya kan kadang kan kucing itu kan bulunya kan halus kan. Iya. Nah kamu pernah nggak kayak ada bantal-bantal yang kayak disentuh sedikit gitu? Pernah Bu, bantal itu yang kayak banyak bulu kan. Enggak pernah, itu kan saya tidur di kosan tante saya. Nah terus kasurnya bukan kasurnya, selimutnya itu dengan bantal selimutnya itu kayak
berbahan bulu kan. Dari situ yang pertama awalnya juga ini saya geli, terus saya membayangkan ini kan kucing, bulunya kucing. Nah, tapi kayak rasanya itu merinding juga kan bulatnya. Nah terus saya pernah ngomong sama tante saya juga untuk ganti bu ini kan spraynya kan dulu, terus tante saya juga ganti. Dia juga heran kenapa sampai selesai kan, karena saya itu membayangkan tuh saya tidur sama bulu kucing, menggunakan bulu kucing kayak gitu. Berarti Mbak Yana takut ya? Iya takut sekali. Kenapa sampai takut begitu Mbak Yana? Nggak tahu juga sih bu, kayak takut aja, kayak mungkin itu ya bulunya itu yang bikin saya takut. Oke. Tadi Mbak Yohana kan sudah bilang kan kalau Mbak Yohana itu takut kalau misalnya melihat kucing. Nah, kalau untuk melihat kucing, seberapa sering Mbak Yohana misalnya itu kan tadi Mbak Yohana bilang ketakutan kan. Nah, seberapa sering itu munculnya itu? Atau hanya tiba-tiba atau gimana? Kalau itu apa namanya, kalau saya lihat kucing kan pasti ketakutan itu mulai muncul gitu. Itu aja sih. Berarti kalau misalnya melihat kucing langsung kayak ketakutannya udah muncul. Iya. Oke. Apakah rasa takut itu kalau misalnya udah lihat kucing atau secara lihat kucing secara langsung atau lihat yang di TV, di gambar atau gimana? Lihat secara langsung. Lihat secara langsung. Berarti kalau misalnya lihat secara langsung langsung kayak menghindar, Iya. tuh lari. Iya. Pernah nggak? Pernah lari, bahkan kayak sampai tidak bersuka lari. Takut sekali. Oke, berarti ketakutan itu sampai bikin Mbak Yana cemas ya? Iya Cemas, takut sampai berteriak, Iya. berlari gitu. Iya. Oke, apakah sampai sekarang itu ketakutan itu malah semakin bertambah atau berkurang? Semakin sih bu, apalagi kan tadi malam itu saya juga kan mandinya jam 8 malam nih. Terus itu saya mandikan bu, tiba-tiba kucing itu di depan pintu kamar saya. Nah terus dia menatap saya itu sangat tajam, sampai saya lari itu posisi masih pakai handuk ya, hampir handuk saya juga hampir jatuh juga kan. Jadi saya ngintip sedikit-sedikit ke atas sampai lihat apa kucingnya sudah nggak ada, apa masih ada. Nah, pas kucingnya masih ada itu saya di bawah tangga itu kan sambil lihat dia, terus dia jalan sambil menatap saya itu tajam sekali. Setelah itu saya kayak usir dia ke khusus itu baru dia pergi. Terus saya langsung ke kamar, terus kecil sama saya datang. Oke, berarti sampai sekarang itu masih bertambah ya? Iya masih. Nah, yang dari dulu sampai sekarang, yang dulu itu rasanya gimana Mbak Yana? Apakah semakin kayak nggak terlalu kayak gimana dengan yang sekarang? Apa bedanya? Yang dulu tuh masih bisa ya bu, apalagi kan kayak jarang juga saya ketemu kucing di kampung halaman saya. Di sini tuh kan banyak kucing juga kan bu. Kadang tengah malam juga hanya dengar suaranya aja itu saya langsung merinding sampai tutup semua badan saya pakai selimut itu bu. Gitu. Berarti sampai segitunya ya? Iya. Ketakutan dengan kucing sampai tutup kalau misalnya malam-malam gitu. Iya. Kalau misalnya malam-malam dengar sendiri itu takutnya udah gimana? Itu sampai kayak badan saya tuh keringatannya bu, sampai saya tidak bisa omongannya, kayak gemetar terus diam sampai suara itu menghilang sendiri. Itu. Kalau misalnya di rumah nih ada peliharaan kucing atau gimana? Gak ada sih bu, paling kucing orang aja yang sering. Kucing tetangga. Ya. Oke. Baik. Di sini saya akan identifikasi kekuatan dan kelemahannya Mbak Yohana. Jadi kalau untuk kekuatannya Mbak Yohana itu apa? Kekuatannya kayak semacam kelebihan atau apa? Iya. Kelebihan saya itu ya kalau misalnya saya nggak lihat kucing secara langsung juga saya masih bisa kontrol ya ketakutan saya. Tapi kalau misalnya kekurangan saya itu kalau misalnya saya lihat kucing secara langsung, apalagi hanya dengar suaranya itu, nggak lihat kucingnya secara langsung, hanya bisa mendengar suaranya dari jarak jauh tuh, itu mulai badan saya merinding, terus saya kayak orang
paling gila ya tutup telinga saya. Mm-mm. Terus saya juga kayak apa namanya, apa nih, saya juga akan kayak takut, gemetar kayak gitu ya Ibu. Oke, berarti kekuatannya Mbak Yohana itu masih bisa tuh kayak melihat kucing, tapi kayak apa ya, kayak bisa langsung menghindar aja Iya kayak gitu. gitu. Kalau untuk kelemahannya tadi kayak rasa takutnya itu berlebihan. Iya. Oke. Em, dari permasalahan ini, dari ketakutan Mbak Yohana ini, apakah ada usaha gitu dari Mbak Yohana? Ada sih Bu, saya pengen kayak bergaul kayak kucing, pengen yang pegang kucing juga kayak gitu. Tapi rasanya gimana ya, masih takut juga kayak gitu. Saya pengen berusaha untuk bisa menerima kucing, tapi saya juga kayak pikiran Takut ya? ketakutan saya itu lebih besar daripada rasa kayak pengen saya itu. Oke. Apakah ada usaha lain? Ada sih Bu, paling saya ya lihat kucing di ini kan di HP itu. Saya pengen kayak, saya juga pernah bayang kalau saya itu yang pegang kucing itu, tapi semakin saya bayang itu semakin saya geli juga, semakin saya takut gitu. Berarti kalau misalnya Mbak Yohana membayangkan gitu ya, Iya. kayak ketakutan itu muncul lagi. Iya. Oke, berarti itu kalau misalnya ketakutan itu setiap membayangkan atau ketika pada saat melihat kucing? Membayangkan juga Membayangkan atau? Terus pada saya melihat secara langsung itu lebih sadis lagi. Oke. Apakah dari keluarga, orang tua gitu, kakak atau teman, apakah mereka tahu kalau Mbak Yana seperti ini? Mereka tahu Bu, mereka juga pernah membantu saya untuk ngapain sih kamu takut sama kucing, itu kan kucing juga kan kayak mau makan kamu kayak gitu. Mereka juga pernah itu mencoba ya, kan bilangnya kadang kan mungkin pacar saya itu kan suka sama kucing tapi saya nggak suka gitu. Nah pernah itu dia mencoba saya untuk memegang kucing, terus sebelum saya pegang itu Ibu, badan saya tuh merinding kayak gitu. Nah dari situ saya nggak berani Bu, kayak sampai saat ini saya nggak berani. Nah kalau misalnya nih ada kucing di depannya Mbak Yohana pengen ini nggak pegang atau gimana? Nggak mau. Berarti kalau misalnya kedepannya itu Mbak Yohana itu pengen usahanya itu kayak gimana? pengen pegang kucing kayak juga, tapi rasa takutnya itu lebih besar. Oke, baik. Tadi Mbak Yohana bilang kan ketakutan Mbak Yohana itu lebih besar ya. Baik, saya akan menyimpulkan terkait permasalahannya Mbak Yohana yang sudah ceritakan dari awal. Jadi Mbak Yohana itu mengalami ketakutan yang berlebihan kepada kucing, di mana di kejadian masa lalu yang membuat Mbak Yohana itu merasa takut, dan kejadian itu sangat mengganggu pada Mbak Yohana, di mana kucing itu pada saat itu mencakar kepada Mbak Yohana, gitu ya Mbak Yohana? Oke, baik. Dan itu sangat mengganggu sekali kepada Mbak Yohana. Dan keluarga terdekat juga sangat tahu bahwa Mbak Yohana itu sangat mengalami ketakutan kepada kucing, gitu ya Mbak Yohana? Iya. Oke, baik. Dari ketakutan ini, seberapa besar Mbak Yohana untuk menghilangkan rasa takut tersebut? Sangat besar sih Bu, tapi kembali lagi pada diri saya Bu. Saya sudah usahakan tapi saya itu sia-sia juga. Berarti ada usaha ya? Iya. Berarti Mbak Yohana itu pengen usaha itu untuk menghilang rasa takut tersebut tadi? Iya. Oke, baik. Kalau misalnya dari permasalahan tadi Mbak Yohana kan sudah mau berusaha nih. Nah, hal apa yang ingin dicapai Mbak Yohana? Hal yang saya ingin capai itu saya ingin bisa, saya pengen bisa Ibu untuk ketakutan saya itu hilang dari hidup saya, supaya saya juga setiap kali lihat kucing juga tidak takut juga, kayak biasa aja kalau lihat kucing itu. Saya pengen kayak gitu. Oke, berarti yang ingin dicapai Mbak Yohana itu
Mbak Yohana bisa untuk melihat kucing, pegang kucing, begitu ya? Iya. Oke, dari permasalahan ini tadi. Nah, manakah yang ingin Mbak Yohana ingin capai dulu? Mau melihat kucing kah atau mau pegang kucing? Melihat dulu Ibu, mulai Melihat dari yang dulu. awal-awal. Oke, bagaimana cara Mbak Yohana untuk supaya bisa melihat kucing? Mungkin saat saya berhadapan sama kucing atau misalnya saya pulang habis ini saya lihat kucing kayak mungkin saya kalau misalnya kucing menatap saya itu pas menatap saya ingin menatap balik tapi bukan menatapnya dengan kayak rasa takut atau apa ya, kayak biasa aja Oke, baik, berarti misalnya nanti pas berhadapan yang bertemu pas berhadapan terus kalau bisa duduk di samping juga, nah itu Mbak Yohana bisa melakukan hal itu. Iya. Tuh, oke, baik, berarti saya senang sekali juga karena Mbak Yohana mau berusaha untuk melihat kucing gitu ya Mbak Yohana. Iya. Oke, kalau misalnya Mbak Yohana bisa melakukan hal itu, apa revert terhadap diri Mbak Yohana? Mungkin saya ini coba-coba membeli kucingnya agar saya bisa kayak setiap hari atau berapa hari ya mungkin 2 hari sekali saya bisa melihat kucing itu saya bisa mencoba memegangnya, memegang bulunya kayak gitu. Oke, baik, itu sangat bagus sekali. Dan di sini saya akan memberikan salah satu teknik, yaitu di mana teknik ini akan membantu Mbak Yohana, bukan berarti untuk membantu kayak menghilangkan rasa menghilangkan atau menghindarkan rasa tidak suka Mbak Yohana itu kepada kucing. Jadi di sini saya akan memberikan untuk rasa nyaman sedikit gitu. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan teknik desensitisasi sistematis. Itu ya Mbak Yohana. Ya, apakah Mbak Yohana pernah dengar itu teknik desensitisasi sistematis? Belum pernah sih Bu. Belum Coba pernah Ibu dengar ya? jelaskan. Oke, senang sekali karena Mbak Yohana itu sudah ada tujuan untuk mencapai tujuannya tersebut yang Mbak Yohana sebutkan tadi. Iya. Dan saya berharap yang Mbak Yohana sebutkan tadi, yang Mbak Yohana ingin capaikan tadi, semoga konsisten ke depannya ya Mbak Yohana. Ya. Oke, baik. Sebelum kita sebelum kita melakukan tes selanjutnya, di sini saya akan memberikan salah satu teknik kepada Mbak Yohana terkait permasalahan yang dialami oleh Mbak Yohana. Oke, jadi tekniknya nanti teknik desensitisasi sistematis. Apakah Mbak Yohana pernah dengar? Belum pernah sih. Belum Mungkin pernah. Ibu bisa jelaskan sedikit. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi teknik desensitisasi sistematis ini adalah teknik terapi perilaku yang dilakukan secara bertahap dan relaksasi. Jadi di sini dia akan mengalami rasa ketakutan dan fobia itu dengan tujuan untuk meredahkan atau menghilangkan rasa takut tersebut. Begitu Mbak Yohana. Oke, baik. Apakah Mbak Yohana paham? Paham. Oke, baik. Jadi terlebih dahulu saya akan memberikan atau membangun hierarki terlebih dahulu ya Mbak Yohana ya. Dimana nanti Mbak Yohana, saya akan menanyakan tentang situasi di mana Mbak Yohana itu merasa ketakutan yang berlebihan, kayak panik, cemas, terus sampai berteriak begitu. Situasi di manakah Mbak Yohana itu mengalami hal tersebut? Itu. Jadi dalam membangun hierarki ini nanti juga Mbak Yohana bisa jelaskan dari hal tersebut tadi, misalnya tadi situasi panik itu. Nah, di manakah situasinya tersebut? Itu situasi cemas, teriak tadi gitu, sampai melarikan gitu. Itu ya. Nah, itu pada saat di situasi mana Mbak Yohana? Situasi di lingkungan Ibu seperti yang kayak di
kampus atau pada saat di kosan juga kan banyak kucing kan ibu. Terus saya tuh kayak takut, terus gemetar, tidak berani melangkah untuk masuk ke dalam ruangan kamar saya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya situasinya itu di dekat kampus-kampus ini, dulu pulang kampus, di kos, itu di rumah gitu. Iya. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih, ketakutan Mbak Yohana itu seperti apa? 10 sih Bu, takut sekali. Takut sekali. Berarti lebih besar ketakutannya ya Mbak Yohana? Iya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lagi, jadi saya akan menggabungkan terlebih dahulu. Jadi teknik ini nanti akan memberikan dua gabungan, itu teknik relaksasi. Jadi kita relaksasi dulu ya Mbak Yana. Posisikan duduknya terlebih dahulu Mbak Yana. Oke, sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita melakukan teknik, terlebih dahulu tarik dulu nafas. Kita melakukan teknik pernapasan dulu ya. Oke. Yang pertama tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Oke. Sudah nyaman? Sudah. Oke, kita lanjut ke teknik ya Mbak Yana. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya nanti pada saat konseling ini, pada saat teknik ini, kalau misalnya Mbak Yohana merasa tidak nyaman, Mbak Yohana mengangkat tangannya atau mengetuk meja. Itu Mbak Yohana? Oke, baik. Kalau misalnya nanti pada saat teknik ini nanti berjalan, kalau misalnya ada kata-kata yang langsung bilang angkat tangan atau ketok meja. Ya. Mbak Yohana mau pilih yang mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Oke, baik. Kita mulai ya Mbak Yohana? Iya. Oke, baik. Coba Mbak Yohana angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, lebih tinggi. Oke. Di sini coba Mbak Yohana tutup matanya perlahan. Sambil angkat tangan, tutup matanya perlahan. Sambil membayangkan ketika kucing lewat di depan Mbak Yohana dan kayak duduk di sebelah Mbak Yohana. Terus Mbak Yohana tidak menghindar dari hal tersebut. Coba membayangkan sampai Mbak Yohana masih tetap di situ dan terus melihat ke arah kucing. Masih Bu. Sabar, saya merinding. Oke, ya apa? Saya ulang. Ya. Ulang lagi. Ya. Kayak gini aja dulu. Coba Mbak Yohana bayangkan tempat yang Mbak Yohana suka itu seperti apa? Taman. Oke, taman. Oke, baik. Ayo kita coba ulang ya. Ya. Coba angkat tangannya lagi. Ya. Tutup matanya. Oke, kita bayangkan kalau pada saat itu Mbak Yohana di taman dan di sebelah Mbak Yohana ada kucing. Nah, pada saat itu Mbak Yohana tidak tahu kalau di sebelahnya ada kucing. Dan Mbak Yohana melihat kucing tersebut sudah berada di samping Mbak Yohana. Dan Mbak Yohana tetap berdiri dekat kucing sambil mengelus perlahan demi perlahan sampai Mbak Yohana merasa tidak takut. Oke, coba turunkan tangannya. Oke, gimana perasaannya? Takut ya pertamanya Bu, merinding juga, tapi ya apalagi kan di situ suasananya juga sangat mendukung ya kan, rasanya seperti di taman. Terus banyak bunga-bunga, terus di situ juga kayak kucingnya juga ikut gemes ya, kucingnya. kayak ikut dengan suasana taman. Oke, gimana sekarangnya? Apakah udah lebih lega? Ya, lebih lega juga. Oke, sekarang apakah ada hal yang ingin Mbak Yohana ceritakan? Tidak ada sih Bu, paling nanti saya coba aja tesnya. Oke, Semoga coba tes bisa. ya.
Oke, baik. Mbak Yona, karena sudah waktunya ya, Ya, kita akhiri proses konseling hari ini. Mungkin kita adakan proses di minggu depan untuk menanyakan evaluasi selanjutnya. Itu ya Mbak Yona. Oke, Mbak Yohana pengennya hari apa? mungkin hari Selasa ya, jamnya juga sama. Oke, di hari Selasa jamnya sama ya. Ya, Oke, baik. Jadi di hari Selasa kita jam 10 ya. di tempat yang sama atau mau yang beda Mbak Yona? Mungkin cari suasana yang lebih baru. Lebih baru ya. lagi. Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa jam 10 di tempat yang berbeda. Oke, Mbak Yona. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mbak Yohana sudah datang dan sudah sempatkan waktu untuk sharing kepada saya terkait permasalahan Mbak Yohana. Ya. Baik Bu, sebelum saya izin pamit, saya juga izin berterima kasih karena sudah sempatkan waktu ingin konseling sama saya. Jadi saya izin pamit pulang. Ya, terima kasih ya.